Nuna masih aja terus mengingat Dipta. Dia begitu cepat menyadari kalau cincinnya hilang. Karena itu cincinnya Dipta. Sedangkan kalungnya saya sudah berikan untuk dia. Walaupun lebih besar. Tapi sampai seharian hilang pun Nuna tidak menyadarinya. Sebenarnya apa yang membuat Dipta begitu melekat di dalam ingatan kamu, Nak? Kenapa begitu sulit buat saya untuk menghilangkan Dipta dari ingatan dan kenangan kamu? Maaf ya Mas, jadi keganggu tidurnya. Ah, apa? Bapak, kenapa ditelepon saya tengah malam? Nah, saya angkat telepon sebentar ya. Sepertinya penting. Iya Mas. Halo Pak. Kamu sudah dapat yang membocorkan informasi saya. Kemarin katanya bilangnya Bram. Tapi ternyata Bram tidak terbukti. Sampai sekarang saya masih belum mendapatkan informasi terbaru dari anak buah saya. Saya minta tolong kamu mengusut masalah ini secepatnya. Jangan ditunda-tunda lagi. Saya merasa kamu tidak serius menangani masalah saya. Kamu sudah berubah. Tidak seantusias dulu. Saya sangat serius, Pak. Gak ada yang berubah. Apa jangan-jangan kamu punya kolega dan jaringan lain selain saya? Itu sama sekali nggak benar, Pak. Saya heran. Dari mana Bapak bisa beranggapan kalau saya itu berubah? Dari respon kamu. Ada apa dengan respon saya? Kamu sangat lambat dalam menangani informasi kebocoran kasus saya. Soal itu saya minta maaf, Pak. Tapi saya sudah melakukan penyelidikan. Dan memang belum menemukan indikasi apapun. Dan itu bukan berarti saya tidak memprioritaskan hal ini, Pak. Saya beri waktu kamu. Kalau dalam akhir pekan ini, kalau kamu belum bisa menyelesaikan kasus ini, saya akan putuskan hubungan bisnis dengan kamu. Tapi, Pak... Kamu tahu kan, tidak ada seorang pun yang bisa keluar dari bisnis saya dengan keadaan hidup. Halo? Halo? Siapa yang bikin lubang di situ? Besok saya tanyakan dengan Muradmi atau Iin. Apa yang harus saya lakukan menyangkut dengan bisnis saya sekarang? Semua pilihan ada di depan mata saya. Dan semuanya mempunyai resikonya sendiri. Di satu sisi, saya memikirkan Nuna dan Safa. Sampai kapan saya akan terus bergelut dalam bisnis dengan resiko tinggi ini? Kalau dulu, saya memang tidak berpikir panjang karena memulai bisnis senjata ini semenjak saya masih single. Saya hanya sendirian. Gak ada orang yang saya cintai yang akan sedih kalau saya kenapa-napa. Tapi sekarang situasi dan kondisinya jauh berbeda. Sekarang saya sudah punya keluarga yang harus saya lindungi. Tapi saya juga nggak mungkin meninggalkan bisnis itu begitu aja. Tidak ada seorang pun yang bisa keluar dari bisnis saya dengan keadaan hidup. Saya harus gimana?
membenarkan firasat saya. Nuna langsung sadar kalau benda yang ada kaitannya dengan Dipta itu hilang. Gimana ya? Mudah-mudahan cincinnya cuma nyelip, bukan ditemuin sama Mas Gani. Ya Allah, apa jatuh di bawah kolong ya? Aku cari-cari di dalam lemari kok nggak ada sih. Lebih baik sekarang aku rapiin semuanya seperti semula. Sebelum Mas Gani lihat dan jadi masalah baru, aku akan mencarinya lagi besok. Pasti tadi Nuna lagi mencari cincin itu. Dan sekarang dia lagi rapihin karena takut ketahuan sama saya. Nuna masih aja terus mengingat Dipta. Dia begitu cepat menyadari kalau cincinnya hilang. Karena itu cincinnya Dipta. Sedangkan kalungnya saya sudah berikan untuk dia. Walaupun lebih besar. Tapi sampai seharian hilang pun Nuna tidak menyadarinya. Sebenarnya apa yang membuat Dipta begitu melekat di dalam ingatan kamu, Nak? Kenapa begitu sulit buat saya untuk menghilangkan Dipta dari ingatan dan kenangan kamu? Mas Gani, tadi dia sempat lihat nggak ya? Waktu aku cari sesuatu di lemari dan buru-buru merapikannya lagi. Mas. Udah teleponnya? Lumayan lama ya teleponnya. Pasti ada hal penting ya Mas, soal kerjaan. Iya, tadi kolega bisnis saya hanya ingin memastikan. Maaf ya Nuna, saya ngantuk banget. Saya tidur duluan. Sikap Mas Gani berubah. Apa Mas Gani benar-benar mengetahui masalah cincin itu? Mas Gani memanggil aku dengan sebutan Nuna, bukan sayang. Aku jadi semakin yakin. Sepertinya Mas Gani tahu soal cincin itu. Pasti itu yang udah bikin Mas Gani jadi salah paham sama aku. Mas, aku mau jelasin sesuatu boleh? Besok aja ya, Nak. Tapi Mas, Saya mau istirahat. ya Allah, sepertinya Mas Gani betul-betul marah. Kenapa sih? Aku tuh kepikiran Pak Gani terus loh. Pre, saya duluan ya. Iya, Pak. Dan ini buat kamu. Karena kamu sudah bantuin saya untuk memilih hadiah untuk istri saya. Lagian aneh banget deh. Kok aku bisa ya sekangen ini sama Pak Gani? Padahal seumur-umur, aku tuh nggak pernah loh bucin akut kayak gini. Padahal jadian juga enggak. Aku WhatsApp Pak Gani aja deh. Tapi jangan deh. Nanti kalau misalkan yang ngebuka atau yang ngecek istrinya, aku nggak berani. Yang ada nanti masalahnya malah melebar kemana-mana lagi. Gimana ya? Oke. Inhale. Exhale. Oke Freya, kita coba tidur dulu kali ya. Paksain tidur gitu. Biar gak kepikiran terus. Lagian aneh banget deh. Kenapa coba aku bisa suka sama suami orang?